Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Satu orang tersangka yang ditahan yaitu pihak swasta dengan inisial LCW. LCW adalah pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan. Tersangka diduga bersama tersangka sebelumnya yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin ekspor CPO secara ilegal. Tersangka di dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan YWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Sebelumnya di pertengahan April lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka mafia minyak goreng. Salah satu tersangka adalah Dirjen di Kementerian Perdagangan, sementara tersangka lainnya adalah pihak swasta. Keempatnya disangkakan korupsi persetujuan izin ekspor crude palm oil atau CPO yang menyebabkan minyak goreng di tanah air langka dan mahal harganya. Saudara, lebih jauh mengenai kasus mafia minyak goreng yang semakin terkuak setelah Kejaksaan Agung menetapkan lagi satu tersangka. Kita akan langsung bahas bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. Selamat pagi, Pak Jaksa Agung. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Sehat-sehat? Salam sehat selalu juga untuk Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Kompas TV hari ini, Pak Burhanuddin. Pak, saya langsung mengenai penetapan tersangka baru oleh Kejaksaan Agung terkait kasus mafia minyak goreng. Update-nya ini sebenarnya perannya dari LCW ini apa, Pak, di sini, Pak? Ya. LCW ini adalah orang swasta ya yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan ya, tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak tertentu. Tetapi di dalam pelaksanaannya dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran, prosedur tentang distribusi minyak goreng. Dan ini kan sangat riskan begitu. Dia orang swasta, tetapi kebijakannya dia di situ sangat didengar oleh dirjennya. Nah, itu berarti perekrutannya tidak sah dan perekrutnya sendiri apakah jelas sebenarnya, Pak Burhanuddin? Kami tim penyidik sudah mencoba statusnya apa sih di sana. Ya. Tapi belum ada, dia belum menyampaikan apa statusnya juga, dan tidak ada surat keputusan yang menentukan dia adalah swasta yang direkrut menjadi suatu struktural atau organisasi dalam satu kepengurusan atau di dalam satu kementerian gitu. Tapi hadir begitu, Pak, ya, di Kementerian Perdagangan, hadir pula kah di dalam rapat-rapat penting mungkin dalam penentuan kebijakan-kebijakan terkait dengan CPO ini? Iya, hadir dan ikut menentukan kebijakan ini. Kami punya bukti-bukti digitalnya bahwa dia ikut serta dalam keputusan ini. Berarti ada di dalam rapat-rapat tersebut. Tapi yang memberikan kewenangan masih belum jelas ya, Pak? Dan peran aktif dia. Dan berperan aktif, ya. Gimana, Mas Dulan? Yang memberikan kewenangan untuk hadir dan bahkan seperti kata Pak Burhanuddin tadi, bahkan bisa menentukan bersuara juga dalam rapat-rapat tersebut. Siapa yang memberikan kewenangan tersebut masih belum jelas, Pak? Kita sedang dalami, Mas. Tetapi mestinya kita tahu pasti ada yang menentukan di situ siapa yang mendudukan dia di situ. Kalau hubungannya dengan 4 tersangka sebelumnya itu seperti apa, Pak? Kalau hubungannya justru itu, Mas. Dia ini menentukan ya, yang tadinya DMO itu 20%, dia sampaikan cukup dengan komitmen aja. Ini kan sangat berbahaya. Harusnya kan 20% ini untuk PE. Untuk PE itu syaratnya adalah DMO 20%. Dan itu harus dilihat faktanya di lapangan. Tapi ternyata hanya dengan suatu komitmen aja, dia menentukan itu udah tidak perlu melihat lapangan, tapi komitmen aja yang akhirnya terjadi ini. Dan memang kalau di dalam
laporan-laporan, ya 20% semua sudah terlampaui, bahkan ada 26% untuk dalam negeri. Tapi faktanya di lapangan barang tidak ada. Artinya apa? Artinya itu adalah adanya satu pelanggaran di situ. Dan posisi swastanya ini sendiri, Pak Burhanuddin, apakah pribadikah atau LCW ini sebenarnya juga representasi dari perusahaan? Sementara ini secara pribadi aja, dia LCW ini pribadi yang direkrut. Kalau latar belakangnya sendiri apa Pak yang sudah diketahui dari LCW ini? Kalau tidak salah ekonomis. Seorang ekonom ya, tapi bisa memiliki akses ke Kementerian Perdagangan. Nah, apakah sudah diketahui juga? Akses dan bisa menentukan kebijakan, kan riskan, Mas. Apakah sudah diketahui juga mengenai, ya kalau tadi latar belakang ya, tapi sejak kapannya begitu Pak Burhanuddin sudah dalam tanda kutip berkeliaran di Kementerian Perdagangan? Sejak kira-kira kemungkinan dengan struktur menteri yang baru kalau tidak salah, Mas. Oke, jadi belum terlalu lama ya dari kabinet baru saja. Nah, ya dia tidak ya. Januari kalau tidak salah, Mas, keberadaannya itu. Oke, masih cukup baru sebenarnya Pak Burhanuddin ya. Dan memang itu kita masih di tengah masa-masanya langka-langkanya minyak goreng pada bulan Januari seperti kita ingat. Nah, dalam awal, Mas, awal langkanya terjadi minyak goreng. Iya. Dari pihak Kementerian Perdagangan sendiri tanggapannya sejauh ini untuk mendukung proses penyelidikan atau penyidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan bagaimana, Pak Burhanuddin? Dari Kementerian sangat terbuka, Pak, untuk kami ungkap semuanya, siap, Mas. Jadi siap mensupport. Sangat bagus. Siap akan siap. Oke. Nah, Pak Burhanuddin, ini penetapan tersangka baru kasus mafia minyak goreng ini kan, ini juga seakan menjawab kepercayaan masyarakat saya yakin Bapak juga membaca juga atau mengikuti survei nasional yang dilakukan beberapa waktu yang baru ini. 68,7% masyarakat yakin Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus mafia minyak goreng. Ini mungkin mendorong tentu saja kepercayaan diri dari Kejaksaan Agung, tapi di sisi lain juga menjadi mungkin ya Pak ya dilihat sebagai inilah beban yang diberikan oleh masyarakat bagi Kejaksaan Agung agar benar-benar bisa mengungkap sampai tuntas begitu, Pak Jaksa Agung. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ya, tentunya ini kepercayaan masyarakat begitu pasti kami akan tuntaskan, Mas, dan harus dituntaskan. Siapapun di balik itu Pak, dalam arti ini kan selalu ada kecurigaan, ada yang juga memiliki kuasa begitu, kemungkinan juga yang bermain di sini ataupun mungkin saja keterlibatan aparat lainnya. Ya, sepanjang ada fakta, ada data, ada keterangan yang menentukan mengarah ke situ, kami insya Allah tidak akan ragu, Mas. Kalau dari kerugian sendiri Pak Burhanuddin, dari Kejaksaan sendiri sudah ada perkiraankah berapa sebenarnya kerugian negara, belum lagi kerugian di tengah masyarakat tentu saja. Saat ini kita ingat masih dihitung bersama BPKP, tapi apa yang sudah diketahui? Sama saja kami terus bersama BPKP, Mas, untuk menentukan, karena kan ini tidak hal yang tidak mudah gitu. Kami terus koordinasi terus, kami kerjasama harus setiap hari ada aparat kami dan aparat BPKP itu bekerja sama terus untuk mempercepat untuk mengetahui berapa sih kerugian yang ditimbulkan. Pak Burhanuddin, kalau mungkin dari mata orang awam seperti saya dan juga mungkin pemirsa kami begitu panjang masalah yang dihadapi Pak Burhanuddin, masalah minyak goreng ini berbulan-bulan begitu Pak Burhanuddin, kok negara bisa disulitkan oleh hal seperti ini, dan setidaknya apakah ada keterlibatan kuasa yang lebih besar? Nah, Jaksa Agung ataupun Kejaksaan tentu saja kemungkinan akan menghadapi juga kalau memang ada kekuatan yang besar bermain di sini, Pak Jaksa Agung. Apalagi kalau itu terorganisir. Bagaimana strategi dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengatasi hal seperti ini? Kami, Mas, yang penting bagi kami itu ada fakta, ada data, ya. Kami sampai saat ini tidak ada halangan, tidak ada hal-hal yang harus kami hadapi, tekanan-tekanan pun tidak ada.
Kami berjalan insya Allah, bahkan kami bersyukur masyarakat ikut mensupport kami, dan itu adalah modal besar bagi kami, Mas. Dan juga dukungan Presiden Pak Burhanuddin untuk penuntasan dari kasus mafia minyak goreng ini kan juga sudah diungkapkan juga kepada kejaksaan. Nah, bagaimana bentuk dukungan ini diterjemahkan oleh kejaksaan dan bagaimana ini mendukung kejaksaan dalam menuntaskan benar-benar mafia minyak goreng ini? Ini, Mas, saya tuh di kejaksaan udah 35 tahun, Mas. Dan baru ini saya memperoleh seorang presiden yang begitu konsen mendukung penegakan hukum, Mas. Saya mungkin tidak bisa menyelesaikan Jiwasraya, tidak bisa menyelesaikan Asabri dan kasus-kasus lain kalau tanpa dukungan penuh dari presiden dan sangat mensupport untuk penegakan hukum. Itulah Presiden Jokowi, Pak. Jadi Anda yakin bahwa apapun pergerakannya, siapapun yang nanti mungkin saja mencoba menghambat penyelidikan, akan ada dukungan setidaknya dari istana dalam hal ini ya? Siap, Mas, siap. Baik, nah dari kejaksaan sendiri, adakah target dalam penuntasan kasus minyak goreng ini, Pak Burhanuddin? Sesegera mungkin, Mas, karena kami masih kasus-kasus lain kan banyak nih, Mas. Jadi kami memang targetnya anak-anak saya suruh, ayo kerja lari cepat, tepat, dan tuntas. Baik, tentu saja kita akan menantikan bagaimana komitmen ini juga bisa nanti diterjemahkan dalam hasil-hasil dalam penuntasan dari mafia minyak goreng ini. Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat terus, Pak Burhanuddin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.